Oke teman-teman, hari ini aku bakal bahas gimana caranya ngebuat drum itu terdengar lebih human. Jadi ini saya punya contoh, eh, saya bikin saya bikin pola drum di sini. Terus kita dengar contohnya ya. Nah, ini kedengaran kayak MIDI banget kan. Jadi eh, apa ya, terlalu kaku gitu drumnya. Nah, gimana caranya pola drum ini bakal kita bikin terdengar lebih real. Yang pertama, kita bisa pasang pukulan-pukulan kecil di antara pukulan-pukulan intinya ya. Misalnya contohnya gini. Ini pukulan hi-hatnya kan kayak gini. Pukulan hi-hatnya ini ya. Nah, di antara pukulan hi-hat ini kita pasang pukulan kecil aja di sini. Kalau mau lebih gampang tinggal eh, pasang aja dulu semuanya. Kemudian kita seleksi, pencet shift. Terus di sini kita tarik garis. Ini juga seleksi deh. Shift, terus seleksi. Nah, kita dengerin bedanya ya. Nah, di sini udah mulai kedengaran lebih real kan. Atau coba kita gedein lagi deh pukulan yang di antara hi-hatnya itu. Pukulan-pukulan kecil ini kita juga bisa modifikasi biar nggak terlalu datar ya. Misalnya pukulan kecil yang kedua segini deh velocity-nya. Pukulan yang ketiga segini, pukulan keempat dia kita agak naikin sedikit. Pukulan ketiga ya kita main-mainin aja dulu velocity-nya sedikit. Nah, itu dari hi-hat. Sekarang kita tambahin lagi pukulan-pukulan kecil di snare. Misalnya di sini ya. Kita pasang di sini deh. Ini kecil aja. Terus di sini biasanya sih di eh, ketukan-ketukan sini ya. Kecil aja deh. Nah, gimana? Terdengar lebih enak kan? Nah, kita lakukan juga hal yang sama di sini. Oh, coba kita dengerin ya perbedaannya. Ini yang kita sudah modifikasi dengan pukulan-pukulan kecilnya. Ini yang masih original. Jadi cuman pukulan-pukulan eh, intinya aja. Jadi kedengeran ya, yang bagian sini
itu drumnya terdengar lebih kaku. Jadi kita sekarang tambahin di sini juga pukulan-pukulan kecilnya. Kalian bisa manual kayak gini atau bisa juga misalnya langsung aja. Terus pencet shift. Terus tarik garis. Nah, di sini kita pasang lagi pukulan-pukulan kecil snare-nya ya, ghost note-nya lah ibaratnya. Udah kan? Nah, terdengar lebih human. Kemudian, nah, pola yang kedua biasanya kayak gini. Ada pukulan-pukulan di mana kita mukulin beberapa kit secara bersamaan. Kayak contohnya ini kan. Ini kita mukul kick, snare, dan floor itu dipukul secara bersamaan. Nah, tapi pada realnya namanya pemain drum itu nggak akan dia benar-benar tepat dalam satu garis gini. Dia pasti akan ada melencengnya. Nah, kita snapnya ini kita nonaktifin dulu. Kita geser sedikit. Jadi nggak ada pemain drum yang benar-benar pukulannya sempurna secara bersamaan, itu nggak ada. Pasti dia akan ada sedikit perbedaan sedikit-sedikit gitu. Nah, itu juga kita terapkan di MIDI ini. Jadi kita geser pukulannya sedikit-sedikit aja, asal jangan melenceng banget ya. Nah, ini kita geser di sini, terus ke sini. Yang satu ini nggak apa-apa deh, semuanya perfect. Di sini kita agak melencengin lagi dikit. Nah, kita dengar hasilnya ya. Nah, itu bunyinya lebih kedengaran kayak orang yang main kan, karena kalau orang yang main itu nggak ada yang pukulannya benar-benar bareng dalam satu garis gini, nggak ada. Pasti dia akan ada sedikit pergeseran-pergeseran, tapi justru disitulah apa ya, humannya itu lebih kerasa gitu. Nah, di sini juga kita bisa tambahin pukulan kecil ya, pukulan kecil di sini. Ini aktifin lagi. Nah, kita dengerin ya hasil akhirnya. Atau kita misalnya mau ganti di sini polanya.
Oh ya, ada satu lagi nih. Jadi ketika kita mau masuk ke fill in, pemain drum itu biasanya hi-hat-nya itu lebih terbuka gitu. Jadi nggak ada yang hi-hat-nya tertutup terus tahu-tahu masuk ke fill in. Itu biasanya jarang sih kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat orang-orang main drum itu biasanya ketika dia mau masuk fill in, maaf, hi-hat-nya itu semakin lama semakin terbuka baru kemudian masuk fill in. Nah, kita juga akan eh, masukkan pola itu ke dalam drum kita ini. Jadi kita harus cek ini suaranya tertutup banget kan hi-hatnya. Makin kesini makin terbuka. Nah, ini makin ngebuka lagi. Nah, kita pakai itu. Di sini misalnya kita pasang di sini, ini pasang di sini. Jadi hi-hatnya itu kerasa semakin kebuka terus masuk ke fill in. Tambahin deh. Nah, ada lagi ketika ada kalanya kita itu mukul mukul snare itu kan 2 kali gini ya, kayak gini. Nah, pukulan pertama itu biasanya lebih kecil. Jadi kita velocity-nya kecilnya sedikit lah segini. Jadi biar powernya itu lebih ada dinamikanya gitu. Jadi dek dek gitu. Baru jadi kecil dulu terus gede. Kalau misalnya terlalu sama kedengarannya kayak kayak robot gitu. Nah, bandingin sama ini. Bandingin kalau misalnya kita bikin suara kick pertamanya lebih kecil. Nah, lebih kerasa kayak orang yang main kan. Nah, ada tambahan lagi. Salah satu cara bikin supaya drum ini terdengar lebih human itu dengan menggunakan MIDI modifiers. Jadi caranya kalian pasang apa ya track MIDI kalian itu dilihat di MIDI insertnya, kemudian masuk ke MIDI modifiers. Nah, nggak usah perhatiin yang lain, perhatiin ini aja deh. Jadi biasanya kita bisa pakai random untuk position dan velocity karena ini yang kalau misalnya kita posisinya kita bikin random dan velocity-nya kita bikin random itu bakal lebih kerasa dinamika dari pukulan-pukulan drumnya. Kita coba position terus kita bikin ekstrim aja. Kalau kita misalnya ini 0 ya, coba kita lihat drumnya dengan menggunakan tempo. Nah, sekarang coba kita bikin ekstrim. Misalnya ini minus 50. Kemudian maxnya maxnya di 50. Maka drumnya akan jadi kayak gini. Jadi ada melenceng-melenceng. Nah, biasanya kan kalau orang yang main drum itu nggak mungkin sesempurna itu. Jadi kita harus kasih sedikit ornamen-ornamen melencengnya itu kan. Nah, jadi kita di sini kasih positionnya sedikit aja.
misalnya -5 deh. -5. Max-nya 5. Nah, coba kalau kita matiin, dia bakal ketukannya tuh sempurna banget. Dan itu biasanya kalau pemain drum yang bener kayaknya susah sih mendapatkan ketukan yang benar-benar sempurna gitu. Nah, kemudian pukulannya juga bakal kita bikin random. Kita coba ya, misalnya kita ekstrimkan fungsinya apa. Ini kita bakal coba bikin nilainya ekstrim. Misalnya -50. Ininya 50. Jadi benar-benar ada yang pukulannya kecil, ada yang pukulannya gede. Ya, jadi kita di sini nggak velocity randomnya nggak usah terlalu banyak deh, -5 juga. Ini juga 5. Nah, coba kita dengerin tanpa tempo ya. Nah, kedengaran lebih natural kan mainnya. Jadi benar-benar kita membuat drum MIDI itu mainnya mendekati pemain drum beneran gitu. Oke, sampai sini aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan bye-bye.